Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ayunda dari kelas C23E dengan NIM 230407552020. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Kondisi Mental dan Stres Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Yang pertama itu ada abstrak. Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber literatur 10 tahun terakhir, berikut ada ringkasan temuan utama. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi mental dan tingkat stres terhadap prestasi belajar siswa. Kondisi mental yang baik serta tingkat stres yang terkontrol diyakini dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Sebaliknya, mental yang kurang stabil dan stres yang tinggi dapat menghambat kemampuan siswa dalam memahami materi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedua itu ada pentingnya kesehatan mental dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga kondisi psikologis siswa. Kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan keberhasilan belajar, sedangkan gangguan stres dan kecemasan dapat menurunkan presentasi akademik. Hasil belajar merupakan indikator utama keberhasilan pembelajaran karena menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, salah satunya kondisi mental dan tingkat stres. Selanjutnya yaitu respon alami yang perlu dikelola. Yang pertama itu respon tubuh. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber tekanan bisa muncul karena masalah sekolah, pekerjaan, hubungan sosial, atau situasi tertentu. Kemudian terakhir, dampak ganda. Stres dapat berdampak positif atau negatif, termasuk terhadap prestasi akademik siswa. Selanjutnya yaitu faktor penting dalam pembelajaran. Lingkungan belajar merupakan faktor penting dalam memengaruhi kualitas pembelajaran siswa, baik dari segi fisik maupun sosial. Lingkungan sekolah sebagai rumah kedua memiliki peran besar dalam bentuk kenyamanan, interaksi, serta kesehatan mental siswa. Yang pertama itu hubungan sosial. Hubungan antara guru, teman sebaya, dan suasana sekolah sangat hangat, menentukan kondisi belajar siswa. Yang kedua, kenyamanan. Lingkungan belajar yang kondusif diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui analisis sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas kondisi mental, stres, dan prestasi belajar siswa. Adapun identifikasi sumbernya yaitu penelitian mengumpulkan referensi melalui database, jurnal, dan publikasi terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua itu klarifikasi informasi. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti kondisi mental siswa, tingkat stres, dan prestasi belajar. Yang terakhir, melalui analisis sistematik. Data dianalisis untuk menemukan pola hubungan antara kondisi mental, stres, dan prestasi belajar siswa. Adapun temuan kunci penelitian dengan korelasi positif yaitu 0,62% antara kesehatan mental dan prestasi akademik menurut Salsabila 2024. Kemudian kontribusi gabungannya itu 23,9% kesehatan mental dan stres terhadap prestasi yang menurut Martilla 2025. Kemudian kontribusi stres 11,5%, stres akademik terhadap kondisi mental Marshanda 2025. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa semakin stabil kondisi psikologi seseorang, maka kemampuan mereka untuk fokus dan menyerap materi pelajaran akan lebih mudah, yang pada akhirnya bermuara pada nilai akademik yang lebih tinggi.
Nah, selanjutnya itu dampak stres akademik. Yang pertama, tingkat stres sedang. Mayoritas siswa berada pada tingkat stres kategori sedang menurut Barseli DKK 2018. Meskipun stres dalam kadar tertentu dapat menjadi motivator, namun stres yang tidak terkelola dapat menghambat prestasi. Yang kedua itu resiko prestasi rendah. Siswa yang mengalami stres memiliki resiko jauh lebih besar mendapatkan nilai di bawah standar ketuntasan minimal menurut Tamara dan CIS 2018. Kemudian variabel moderasi. Pada sampel tertentu, tingkat stres tidak perlu berkorelasi langsung dengan konsentrasi belajar. Namun adanya variabel lain seperti lingkungan sekolah atau metode pembelajaran. Adapun peran edukasi dan intervensi, yang pertama itu edukasi kesehatan mental. Program edukasi meningkatkan pemahaman siswa dari 56 menjadi 78% menurut Prabowo DKK. Kemudian pengetahuan. Sosialisasi efektif meningkatkan pengetahuan siswa 63,60% menurut Salakori DKK. Yang terakhir, perubahan perilaku sangat efektif mengubah perilaku 95,21% menurut Salakori DKK. Program pengabdian masyarakat membuktikan bahwa sosialisasi mengenai manajemen dan stres dan kesehatan mental secara efektif meningkatkan pengetahuan siswa menjadi di atas 75%. Edukasi ini memberikan bekal bagi siswa untuk mengenali gejala gangguan mental sejak dini dan mengelola tekanan akademik secara mandiri. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor intelektual semata, tetapi juga sangat bergantung pada kesejahteraan mental dan kemampuan siswa dalam mengelola tekanan emosional selama proses pembelajaran berlangsung. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.